Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 9. Izin kepada Bapak dosen yang mengajar, Bapak Dr. Robi Dharma, SE, MM, dan kepada teman-teman yang seperjuangan dengan kami. Pada kali ini kami akan melakukan sebuah wawancara dengan objek yaitu toko sarana smartphone. Ingin mengetahui lebih dalam bagaimana sih manajemen perubahan pada toko sarana smartphone. Oleh karena itu, ikuti kami ya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ketua Kelompok, saya Valeni Ceminrova dengan nomor BP 230541. Saya Aida Hafle Putri dengan nomor BP 230095. Saya Reza Ardianti 230218. Saya Widya Sustriandani dengan BP 220652. Nah, ingin mengetahui lebih dalam apa sih itu manajemen perubahan? Baik, saya jelaskan. Manajemen perubahan adalah pendekatan sistematis yang berkaitan dengan perubahan, baik dalam perspektif organisasi maupun dalam perspektif individu. Tidak semua perubahan itu baik, tapi menuju hal yang lebih baik harus ada perubahan. Oleh karena itu, toko sarana smartphone adalah pilihan terbaik kelompok kami untuk materi terkait manajemen perubahan. Halo teman-teman, saatnya kami menuju ke lokasi toko sarana smartphone. Up in the clouds, I'm jealous knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground, we'll be sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds, I'm jealous knowing we found. Halo. Halo Bang. Halo. Terima kasih kepada Bapak Manajer Sarana Smartphone, Bang Rizko. Yes. Kami dari UPI PTK Padang dengan mata kuliah Manajemen Perubahan kelompok 9. Terima kasih kepada Bang Rizko yang telah meluangkan waktu dan sudah menempatkan kami untuk bisa melakukan wawancara di sarana smartphone ini. Nah, pada kali ini Bang, kami ingin mengetahui lebih dalam bagaimana sih manajemen perubahan pada sarana smartphone ini. Dengan 3 bidang, yaitu ada bidang pemasaran, keuangan, dan juga SDM. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nah, saya Ketua Kelompok Valeni Ceminrova dan rekan saya Widya Sustriandani. Saya Aida Hafle Putri. Dan saya Reza Ardianti. Langsung saja nih Bang, untuk pertanyaan yang pertama. Boleh. Oke. Perubahan apa saja yang paling signifikan dialami sarana smartphone dalam beberapa tahun terakhir? Dan apa sih alasan utama yang dilakukan dalam perubahan tersebut Bang? Oke. Nah, perubahan yang kita lakukan selama 2025 ini adalah ya kita udah mulai mencoba ekspansi ke kota-kota yang mungkin ya kebanyakan orang nggak tahu nih. Ya kebanyakan orang Sumatera Barat nggak tahu ada nama kota di Ujung Gading. Kita bangun satu-satunya toko eksklusif dan pasti yang terbesar di Ujung Gading. Nah, harapannya di situ adalah untuk meningkatkan jumlah market. Bagaimana proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam menerapkan perubahan di sarana smartphone ini? Nah, sebelum kita ngambil keputusan, pastinya kita udah siapkan dulu perencanaan yang matang terhadap titik koordinat tokonya di mana, jumlah warga yang ada di situ, ya, dan sumber pendapatannya di mana, dan pastinya kita udah lakukan riset terlebih dahulu. Dan pastinya ketika kita udah dapat data yang konkret, kita lakukan yang namanya perencanaan, ya, perencanaan mencari vendor, mencari lokasi, sampai proses renovasi dan bisa beroperasi seperti yang kita udah lakukan di tahun 2025 ini. Jadi nih, bagaimana dampak manajemen perubahan terhadap kondisi keuangan sarana smartphone? Contohnya seperti pendapatannya, biaya operasionalnya, atau keuntungannya. Kalau misalnya kita bikin toko baru dengan strategi mencari market yang baru, pastinya kita butuh modal. Ya, modal yang banyak, apalagi toko yang besar, pastinya jumlah stoknya juga besar dan targetnya pun juga besar. Dan harapannya nanti untuk proses jangka panjang itu akan menguntungkan secara positif dari usahanya kita. Apakah sarana smartphone melakukan Perubahan dalam pengelolaan keuangan, contohnya seperti pencacatan, pengendalian biaya, atau metode pembayaran digitalnya. Untuk perubahan yang kita lakukan pastinya seperti tahun 2025, pastinya teknologi udah jauh berkembang ya. Yang mungkin selama ini kita lakukan pencatatan secara manual, secara sistem kita udah lakukan, dan apalagi untuk sekarang itu zamannya teknologi AI yang sangat membantu sekali. Yang selama ini mungkin kita cari rumusnya, sekarang kita cuma tinggal ketik prompt, menggunakan apa yang ada di dalam otaknya kita ketik, hasilnya jadi, dan itu pun gratis. Apa nih tantangan utama yang dihadapi dalam bidang keuangan saat menerapkan perubahan dan bagaimana cara mengatasi? Nah, tantangannya sebenarnya kita lebih ke jeliannya kita untuk melihat
apa yang perlu kita bayar, apa yang tidak perlu kita bayar. Nah, dampaknya di situ. Kadang ada juga beberapa perusahaan itu yang boncos ya, karena ada beberapa sistem yang mereka harus bayar ya, tapi hasilnya sama dengan apa yang gratis. Tinggal bagaimana kita jeli untuk melihatnya, dan sehingga itu menjadi efisiensi yang nyata. Perubahan apa yang dilakukan dalam strategi pemasaran untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pelaku konsumen? Strateginya adalah memaksimalkan pelayanan yang ada. Yang mungkin selama ini orang susah untuk dapatkan stok ya, kayak tipe-tipe flagship di luar kota yang harus ke kota besar untuk dapetin stoknya, Jauh mencarinya, dapetin promonya harus jauh-jauh. Ya, sekarang kita ada di situ untuk mempermudah itu semua, dan pastinya untuk pelayanan dan kecepatan tanggap setelah pembelian pun kita juga harus maksimalkan. Bagaimana peran media sosial atau platform online dalam perubahan strategi pemasaran di sarana smartphone ini? Nah, ngomongin soal sosial media, pastinya ya sosial media itu sangat berpengaruh sekali, bahkan pengaruhnya itu bisa sampai 70% untuk sekarang. Nah, walaupun sekarang mereka nggak pernah lihat secara langsung atau tidak tahu lokasinya, mereka bisa lihat sosial media yang perkembangannya itu jauh lebih besar, ya pastinya mereka bakal lebih tahu nih, tokonya bagus, ya reviewnya bagus, begitupun juga dengan produknya bagus, promo-promonya apa aja bisa update setiap hari. Dan begitupun juga kita lebih memperkuat di platform seperti Shopee dan Tokopedia juga. Apakah perubahan pemasaran tersebut berdampak meningkatkan jumlah pelangganan sama penjualan nggak Bang di sarana smartphone ini? Ya, toko offline dan toko online-nya kita pastinya bakal berdampak, karena pastinya ketika kita masuk ke platform yang baru atau ke tempat yang baru, harapannya adalah untuk meningkatkan pelanggan, ya kan, meningkatkan jumlah pelanggan yang ada. Dan secara data dan fakta ya, ketika kita udah memaksimalkan itu, jumlah pelanggan kita setiap harinya itu tetap bertambah ya, seiring bertambahnya follower. Dan pastinya kita juga harus tetap mempertahankan customer-customer yang sudah berbelanja sebelumnya. Masuk ke bidang sumber daya manusia. Bagaimana respon karyawan terhadap perubahan yang diterapkan dan apa upaya manajemen dalam membantu karyawan beradaptasi di sarana smartphone ini? Respon dari karyawan terhadap perubahan itu pasti macam-macam ya. Nah, ada yang menanggapi itu dengan seperti, ini tantangan baru. Ada juga yang, berubah lagi nih. Di situ sebenarnya ya seperti yang kita udah bangun dari awal, ketika mereka bergabung di sini, pastinya mereka udah dipersiapkan secara matang ya, dengan proses interview, proses onboarding, proses training, sampai mereka udah benar-benar siap untuk menghadapi apapun yang bakal terjadi. Tinggal bagaimana sih semua karyawan ini, semua SDM ini menyikapi instruksi yang ada. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Pemungkas nih. Iya. Apakah ada perubahan dalam sistem kerja, pelatihannya, atau pembagian tugas karyawannya nih setelah manajemen perubahan diterapkan? Nah, untuk perubahan job desk itu pasti ada ya, karena job desk ini tidak bersifat baku, yang job desk-nya hanya jualan, tapi pastinya jualan itu intinya mereka akan dihitung performanya berdasarkan penjualan, tapi kita juga bakal hitung dari proses apa yang dilakukannya oleh mereka. Itu pun ya kita juga nggak mau di sini mereka diinstruksikan tapi tidak diarahkan. Yang pastinya kita ada yang namanya proses training. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen perubahan di toko sarana smartphone telah diterapkan secara terencana dan berdampak positif pada 3 bidang utama. Dalam bidang keuangan, perusahaan melakukan penanaman modal yang cukup besar melalui ekspansi usaha, disertai dengan pengelolaan keuangan berbasis sistem digital dan upaya efisiensi biaya agar investasi jangka panjang dapat menghasilkan keuntungan. Dalam bidang pemasaran, strategi ekspansi ke wilayah baru yang minim persaingan, serta pemanfaatan media sosial dan platform online terbukti mampu memperluas jangkauan pasar, meningkatkan jumlah pelanggan, dan mendorong pertumbuhan penjualan. Sementara itu dalam bidang SDM, perusahaan melakukan penyesuaian sistem kerja, pembagian tugas, dan pelatihan berkelanjutan agar karyawan mampu beradaptasi dengan perubahan, terutama dalam menghadapi tuntutan pemasaran digital dan pelayanan yang lebih prima. Benar, sangat menambah wawasan kami kita tentang manajemen perubahan pada sarana smartphone ini ya, teman-teman. Iya, benar. Oke, terima kasih banyak kepada Terima kasih Pak kembali. Rizky yang menyempatkan waktu. Terima kasih juga kepada Bapak dosen dan teman-teman yang telah mendengarkan ilmu wawancara yang telah kami lakukan pada hari ini. Semoga ilmu dan juga apapun yang kami lakukan pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. We used to love